Halo teman-teman, kembali lagi di Zetsyah dan selamat datang di pembahasan siapa itu Bradman dari Dr. Nowhere. Oke, kali ini kita bakal ngebahas lagi entitas di dalam video yang berjudul Dioditi Compendium lagi. Ya, di video sebelumnya kita sudah membahas siapa itu Flash Badge yang merupakan salah satu entitas di dalam video tersebut juga. Dan sekarang kita bakal ngebahas entitas berikutnya. Jadi perkenalkan, dia adalah Bradman. Orang-orang juga menyebutnya sebagai Stampers, Cranes, atau Inca Bodies. Kalau kita lihat sekilas, Bradman digambarkan makhluk humanoid tinggi kurus tanpa kepala dan lengan serta kakinya sangat panjang seperti akar pohon pada umumnya. Perilaku yang paling mencolok dari Bradman adalah dia seringkali kelihatan seperti makhluk yang sedang sesak nafas. Sederhananya, setiap nih makhluk muncul selalu memberikan kesan mengerikan dan agak mengganggu. Terlebih lagi, dia adalah antagonis dengan ancaman bahaya tingkat tinggi. Secara keberadaan, Bradman hidup di mana sebuah dunia dimensi yang terpisah dari bumi. Dunia tersebut bernama Mandem Syncapita atau Headless Macrocoms. Dalam informasinya, dimensi ini diciptakan oleh sosok entitas yang kita sudah tahu siapa dia. Lebih mengerikannya, dimensi tersebut dihuni oleh manusia alias korban dari entitas ini. Ya, kalian gak salah dengar. Manusia yang tinggal di dunia tersebut sekitaran 2393 orang. Dan itu adalah jumlah yang sangat besar. Jadi, selama orang-orang di sana hidup di dunia tersebut, hanya satu aturan yang harus mereka patuhi, yaitu jangan pernah berurusan dengan Bradman, apalagi memprovokasinya. Jelas hal itu harus dipatuhi dikarenakan Bradman akan bereaksi dengan suara atau gerakan makhluk hidup di sekitarnya yang membuat warga sana kesulitan untuk mencari makanan di dunia tersebut. Walaupun begitu, Bradman tetap tidak bisa melihat manusia di sekitar dia yang menjadi kesempatan para warga di sana untuk bisa menghindari Bradman. Tapi ada suatu kejadian yang mengerikan dan cukup disturbing untuk diceritakan. Ya, kejadian tersebut menimpa seorang pria yang bernama Michael Tedford. Jadi ceritanya pada saat itu Michael dengan nekat mencoba untuk berinteraksi dengan Bradman. Saat Michael menyentuh Bradman, tiba-tiba kepala Michael langsung diambil oleh Bradman itu dan memasangkan ke kepalanya. Setelah melakukan hal itu, Bradman langsung melarikan diri dan menghilang entah kemana. Lebih mengerikannya lagi, Michael yang tanpa kepala ternyata masih hidup. Michael tidak sadar kalau kepalanya sudah menghilang, yang membuat kejadian itu menjadi cukup disturbing. Berjam-jam pun berlalu, ternyata Michael yang tanpa kepala berubah menjadi sosok entitas yang sama seperti Bradman. Sebenarnya apa yang terjadi terhadap Michael dan mengapa dia berubah menjadi Bradman? Terlebih lagi kita tahu Bradman yang sebelumnya sudah melarikan diri setelah mengambil kepala Michael. Kemana Bradman itu pergi? Lalu ada sebuah kasus yang dilaporkan oleh sebuah keluarga. Mereka melaporkan melihat sosok tinggi berkulit pucat dengan ada sebuah kepala yang sepertinya sudah membusuk, yang membuat satu keluarga dibuat ketakutan dan memilih untuk menelpon pihak berwenang. Saat pihak berwenang datang, mereka tidak menemukan keberadaan makhluk itu, yang menandakan makhluk itu sudah melarikan diri entah kemana. Dari cerita tersebut, pasti dari kalian ada yang kebingungan tentang pembahasan Bradman kali ini. Oke, kita tahu penyebab dari kejadian itu dikarenakan ulah dari The Boiled One. Perlu dicatat, kemampuan The Boiled One adalah menghantui korbannya sampai ke mimpinya. Jadi saat korban tertidur, mereka bermimpi tentang dunia Mandem Syncapita. Alhasil korban berpindah ke dunia dimensi tersebut dan bertemu dengan Bradman. Kalau kalian berpikir Bradman itu adalah dulunya manusia, itu adalah pernyataan yang benar. Ya, Bradman adalah korban dari Bradman sebelumnya yang diambil kepalanya. Dan siklus itu akan terus berlanjut sampai ke korban-korban berikutnya. Saat Bradman berhasil mendapatkan kepala korbannya, secara otomatis dia akan langsung dipindahkan ke dunia semula, yaitu bumi.
Tapi sayangnya tidak dengan wujud mengerikannya. Itulah mengapa ada kasus sebuah keluarga yang ketakutan setelah melihat Bratz-Man yang kebetulan muncul di rumah keluarga tersebut. Oke, sampai di sini saja pembahasan kita tentang Bratz-Man. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Ya, untuk entitas selanjutnya kita bakal bahas di video berikutnya. Kalau gitu, see you next time video. Bye.